Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad faza man ittaqa. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dan peluang oleh Allah SWT untuk menikmati alam dunia ini dan menikmati segala nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yang sudah kita baca, yaitu pada halaman 196, hadis yang ke-501. Hadis yang ke-501, bab ayyuz zambi a'zam, bab dosa apa yang sangat besar atau yang terbesar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab tafsir. Jadi ada satu kitab hadis-hadis yang berkait untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang dihimpun oleh Imam Bukhari yang diberi nama kitab tafsir. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-4477, yaitu yang dari Abdullah bin Mas'ud ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuz zambi a'zam. Ya, jadi di sini ketika menafsirkan ayat fala taj'alu lillahi andadan dalam surat Al-Baqarah, ayyuz zambi a'zamu indallah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang amat besar indallah, di sisi Allah? Qala, Rasulullah menjawab, an taj'ala lillahi niddan. Itu yang pertama. Huwa khalaqaka. Dosa yang pertama adalah, yang paling besar itu, engkau jadikan bagi Allah niddan, tandingan atau syarikat, sekutu. Wa huwa khalaqaka, dan dialah yang menciptakan engkau, padahal dialah yang menciptakan engkau. Qultu inna zalika la'azimun. Aku mengatakan sesungguhnya yang demikian itu sangat besar, amat dahsyat, maksudnya dosanya. Qultu summa ayyun, aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, an taqtula waladaka takhafu ay yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anak engkau, waladaka, karena takut dia akan makan bersama kamu.
Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala Rasulullah menjawab, antuzaniya halilata jarika, bahwa engkau berzina dengan istri tetangga engkau. Itulah tiga dosa yang amat besar yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian lanjut dulu dari bab wa qalu ittakhadallahu walada. Itu ayat dia dalam kitab dalam kitab tafsir itu, hadis yang ke-4482 ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Itu yang hadis yang terkait dengan itu, yaitu hadis Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor hadis yang 4482. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman. Jadi berarti ini hadis qudsi, yaitu firman Allah yang dibahasakan oleh Rasulullah SAW. Apa firman Allah Ta'ala? Kazzabani ibnu Adam walam yakun lahu zalim. Ibnu Adam, yaitu anak cucu Adam, manusia ini, kazzabani, telah mendustakan aku, kata Allah. Walam yakul lahu zalim, dan tidaklah keadaannya seperti demikian baginya. Ya. Dan tidaklah demikian itu seperti yang ada baginya. Nah, ini walam yakul lahu zalik, bisa jadi bahwa lahu itu kepada orang yang mendustakan tadi. Kalau lahunya itu bahwa tidaklah layak bagi orang yang mendustakan Allah, itu akan demikian. Bisa jadi lahu itu kepada Allah. Ya, apa yang dituduhkan oleh si pembohong tadi tidak layaklah dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syatamani dan walam yakun lahu zalim. Ya. Dan anak Adam itu, manusia itu mencela aku, mencaci aku, dan tidaklah sepatutnya dia seperti demikian. Fa amma takzibu iyaya fazama anni la aqdiru ala an uidahu kama kana. Adapun pendustaannya kepadaku, maka dia menyangka anni la aqdiru, sesungguhnya aku tidak kuasa an uidahu, untuk mengembalikan dia kama kana, seperti sedia kala nanti di akhirat. Ya. Itu kalau ada yang seperti itu, berarti dia membohongi, mendustakan Allah SWT. Dan adapun caci wa amma asyatmuhu iyaya, adapun caciannya kepadaku, faqauluhu li waladun, maka adalah kata-katanya yang mengatakan bahwa aku memiliki anak. Fasubhani, maha suci aku, an attakhiza sahibatan aw walada, maka maha suci aku untuk mengambil istri atau anak. Ya. Hadis yang ke 502. Kemudian tulis ketiga kena pendek.
Hadis yang berikutnya, hadis 503 dari Anas juga dalam kitab tafsir ketika menafsirkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diriwayatkan dari Anas di hadis yang dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Adalah Nabi berdoa, ya Allah, Tuhan kami, berilah kami hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Waqina, dan peliharalah kami dari azab neraka. Itulah 3 hadis dari yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh musannif dalam kitab ini. Hadis yang kita baca pertama tadi adalah yang berkait dengan ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkait dengan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dalam menafsirkan ayat itu dicantumkan hadis ini, yaitu termasuk dosa yang besar. Fala taj'alu lillahi andadan adalah larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar itu adalah antaj'ala lillahi naddan wa huwa khalaqaka. Bahwa engkau menjadikan bagi Allah itu niddan. Niddan itu jamaknya andad. Ya, itu yang di dalam ayat andadan. Ya. Yaitu tandingan, nazir. Niddan itu artinya nazir atau tandingan. Jadi kalau ada orang yang percaya ada selain Allah yang menandingi Allah, itu musyrik. Dan itu sebesar-besar dosa. Wa huwa khalaqaka. Dan dia yang menciptakan engkau. Jadi itu pelajaran yang yang kokoh supaya kita tidak mencari-cari atau menyembah hal yang lain sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua adalah wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'ak. Ya. Ini ada ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak kamu karena takut miskin. Ya. Maka dia bunuh anaknya karena takut nanti akan makan bersamanya. Nah, itu sebesar-besar dosa. Ya. Di waktu zaman jahiliyah itu terjadi. Ya. Jadi kalau dia kira-kira tidak sanggup memberi makan anaknya, dia bunuh anaknya. Dan juga kalau anaknya perempuan juga yang tidak diharapkannya, maka dibunuh. Nah, itu dilarang keras dan termasuk dosa yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga.
Ini juga termasuk dosa-dosa yang uh, amat besar, karena Allah SWT, Rasulullah SAW telah menggariskan bahwa menghormati tetangga itu salah satu kewajiban dan tanda keimanan. La yu'minu ahadukum hatta apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu. Nah, itu hadisnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah hormati keluarganya, jangan dihinakan. Nah, itu larang keras dari Rasulullah SAW, jangan main-main. Kemudian hadis yang berikutnya, yang kedua, tentang penafsiran ayat wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Anggapan bahwa Allah itu beranak. Nah, itu termasuk mendustakan Allah SWT. Yaitu yang kedua yang disebutkan itu mencaci Allah SWT, yang mengatakan Allah memiliki anak. Jadi dalam hadis ini yang mendustakan Allah itu adalah sangkaan bahwa Allah tidak sanggup mengembalikannya. Ya, la aqdiru ala an uidahu kama kana. Aku tidak sanggup untuk mengembalikan dia sebagaimana sedia kala. Ya, yaitu di akhirat nanti. Nah, itu kalau ada yang percaya seperti itu, yaitu yang tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada hari berbangkit, padahal Allah sudah katakan, sudah begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kebangkitan nanti di hari akhirat, dan dia tidak percaya, itu mengatakan, berarti dia mengatakan bahwa Allah itu dusta. Nah, itu namanya mendustakan atau mengatakan Allah itu dusta. Oh, tidak ada itu akhirat. Itu hanya apa aja, sangkaan aja. Nanti kalau saya masuk neraka, saya jual es dalamnya. Nah, itu termasuk orang yang tidak percaya. Percaya kepada hari berbangkit. Ya. Itu sama saja dengan Allah Ta'ala itu dusta. Karena banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa kita ini akan berbangkit di dalam Al-Quran. Oke, ya. Itu kemudian yang kedua, kalau dikatakan mencaci, ya mencaci Allah, menghinakan Allah, itu maka mengatakan bahwa Allah itu ada istri dan ada anak. Ya, subhanahu, kata Allah, subhani an attakhiza sahibatan aw waladan. Maha suci aku. Tak itu sama dengan makhluk yang berpasangan, yang beristri atau punya anak, itu makhluk. Tapi Allah Maha suci dari segalanya itu. Dari itu kepercayaan yang real ada. Ya. Kepercayaan kuno dari orang Eropa juga mengatakan Allah itu beranak. Dewa-dewa itu beranak. Ya. Dewa agung yang mereka beranak. Kemudian
masuk juga kepada ajaran Nasrani. Ya, mungkin dari konsep orang Eropa itu dipengaruhi oleh konsep Allah beranak itu, dewa beranak itu, maka dikatakanlah Nabi Isa itu anak atau putra Allah kerana tidak ada ayah. Dan itu ada di dalam legenda-legenda agama lain juga ada, bahwa dewa itu beranak. Dalam agama Hindu juga ada. Itu punya dewa punya beristri kepada dewi-dewi. Nah, itu dibersihkan oleh Islam kerana Allah Maha Suci dari segalanya itu. Itu adalah sifat-sifat makhluk yang punya keturunan. Allah enggak perlu keturunan. Allah tidak perlu pendamping. Nanti pendamping Allah SWT adalah hamba-hambanya sendiri, yaitu hamba-hamba yang soleh dan juga para malaikat. Allah qa'imun binafsi qayyum. Ya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan Allah Ta'ala atau yang menganggap Allah itu dusta, menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan hari berbangkit itu adalah dusta. Maka itu namanya mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kepercayaan seperti umat Nasrani yang sekarang ini masih ada, mengatakan Nabi Isa itu adalah putra dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di penegasan subhana wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Ya, maha suci Allah Ta'ala dari itu semua. Ini adalah dasar akidah kita, bahwa Allah Ta'ala itu murni keesaannya, murni kemandiriannya, berdiri pada zatnya, dan murni dia tidak ada pendamping istri atau anak. Ya. Itulah kemurnian tauhid yang dicerminkan dalam hadis ini sebagai penafsir daripada ayat wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Kemudian hadis yang terakhir, ini doa yang diajarkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya. Dan ini doa yang paling banyak diucapkan atau dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, yang paling banyak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hasanah di dunia. Ya, hasanah itu semua yang positif. Jangan ada yang negatif kita kehidupan di dunia ini. Kita minta kepada Allah SWT semuanya positif. Yang baik-baik, yang bahagia, yang senang, yang mendapat rezeki yang banyak. Ya, dan bersyukur atas segala nikmatnya, ya, dan mencapai kebahagiaan di dunia, hidup bahagia di dunia ini. Dan
Karena kalau hasanah fid dunya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh agama kita, tentu di akhirat pun insya Allah akan hasanah juga, akan mendapat balasan. Dan kita berdoa waqina azabannar, dan peliharalah ya, waqa yaqi fi'il amarnya qi, hanya satu huruf qi, bentuk kata kerjanya. Waqina, dan peliharalah kami dari api neraka. Itu zikir kita. Ya, doa itu zikir. Supaya menguatkan mental kita. Ya, dalam hidup ini. Doa adalah resep untuk menguatkan mental kita. Ya. Jadi bukan berarti dunia itu hal-hal duniawi yang sementara. Lalu kena ada juga saya dengar Ustaz itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dibagi 50% seimbang. Nah, dunia dengan akhirat itu seimbang. 50% dunia, 50% akhirat. Cuma definisi dunia itu apa? Kalau mencari rezeki, ya, bekerja dengan niat ikhlas, mencari nafkah untuk keluarga karena Allah, itu nilainya ibadat. Ya. Kita hidup di dunia ini dengan bertekad menjadi hamba Allah, karena kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hambanya, menjadi abdinya, maka kehidupan itu menjadi ibadah. Itu maksudnya, jadikanlah dunia itu sebagai jambatan yang baik untuk ke akhirat. Jadi tidak dibagi-bagi gitu. Karena ada kalau dunia itu adalah ya bersenang-senang, berfoya-foya, joget-joget seperti anggota DPR itu. Nah, 50% itu nanti yang ibadatnya 50% itu. Itu salah. Itu yang disebut wabtaghi fima ataqallah. Apa? Wabtaghi fima ataqallah. Ya. Ya. Nah itu carilah apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Apa yang dicari? Akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini adalah sarana, jembatan, ajang untuk mencari akhirat. Ya. Nah itu maksudnya. Itu yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan seperti yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau yang ada yang mau membahas. Ya. Ya. Hmm. Ya. Ya.
Yaitulah yang diingatkan oleh Allah. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Ya. Kalau setelah selesai menunaikan manasik haji itu, maka ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu, bapak-bapakmu, atau lebih 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 lagi ingatnya. Nah itu kan eh, itulah indikasi kalau orang yang setelah haji itu dia pasti berubah, ya, lebih ibadatnya, lebih positif kehidupannya daripada sebelum haji. Itulah yang ditandakan sebagai haji mabrur. Ya. Nah, setelah itu, nah itu untuk semua. Ya, kalau untuk semua orang yang sudah berhaji. Nah, kemudian disambung dengan ayat yang untuk semua. Faminhum may yaqulu faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebahagian manusia itu memang dia hanya berharap keuntungan di dunia saja, kebaikan di dunia saja. Tapi yang benar adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu untuk kita semua, bukan hanya untuk orang pulang haji aja. Ya, semuanya itu di antara manusia itu ada yang berdoa seperti itu. Ada orang berdoanya untuk kesenangan, untuk mendapatkan kesenangan atau keuntungan duniawi aja. Dia tidak memikirkan yang lain-lain, memikirkan akhirat. Tapi sebagiannya mengharapkan di dunia ini beruntung, di akhirat beruntung. Nah itulah yang benar. Ya. 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 KB tidak termasuk karena dia tidak menghambat pembuahan. Dia belum terjadi. Tapi pengguguran termasuk membunuh. Ya. Digugurkan dengan sengaja. Ya. Digugurkan tanpa dengan sengaja untuk menghilangkan nyawanya. Nah, itu kejahatan. Ya karena janin sudah jadi, ya karena tidak menginginkan anak, ya digugurkan. Maka itu termasuk, tapi tidak seperti pembunuhan setelah lahir. Ya, lain intinya. Yang terjadi di zaman jahiliyah itu kan setelah lahir. Setelah lahir, dia anak yang ke-9 atau yang 10 atau yang ke-14 tidak sanggup lagi. Karena orang dulu itu banyak-banyak anaknya. Ataupun memang karena tidak menginginkan anak. Jadi itu termasuk apa namanya? Dosa yang amat besar. Baik. 1 menit lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan dan mudah-mudahan
Kita sudah baca hadis ini, tinggal mengambil isinya dan mengamalkannya. Ya, insya Allah. Ya, itulah. Ya, mencari ridho Allah.